Sahabat Siddhartha Mulyan, hari ini kita berkunjung lagi ke kediaman Mas Budi Santoso. Dia adalah pengrajin atau seniman ya, membuat batu atau cincin, kerajinan batu ake atau batu cincin. Dan sekarang tadi setelah sahabat Siddhartha Mulyan melihat proses cutting yang saya kira dari bahan utuh terus menjadi batu yang bisa dinikmati seperti ini ya. Contohnya ini tadi ya. Jadi dari bahan mentah terus bisa diproses menjadi batu yang sangat indah ini ya. Sangat indah. Jadi proses cutting, pembentukan dari batu dari batu terus diproses menjadi cincin yang saya kira sangat indah untuk dilihat dan dinikmati dan dipakai saya kira. Nah, sekarang kita akan bicara dengan Mas Budi masalah jenis-jenis batu yang ada di Indonesia ataupun jenis-jenis batu yang itu dari luar. Jadi nanti akan kita bandingkan dan akan kita diskusikan. Mas Budi, nah, ketemu lagi. Ternyata juga pecinta kucing ini. Ya, ini melihara punya orang ini. Melihara orang. Mas Budi, di Indonesia ini kan jenis buah itu sangat banyak. Dan bahkan ribuan ya. Ribuan. Nah, kita ingin tahu, meskipun tidak semuanya ya, kita ingin tahu jenis-jenis batu lokal yang ada di Indonesia itu dari ujung kulon sampai ujung timur, Mas Budi. Kira-kira disebutkan kalau di Papua ini mungkin jenis batu aslinya apa, terus nanti di Sumatera, Medan, segala macam itulah. Dari Aceh, terus nanti Jawa, mungkin itu yang biar pemirsa tahu. Jadi kita Indonesia ini punya berbagai macam batu yang memang bagus dan memang berstandar internasional juga. Selain nanti juga batu-batu yang dari luar. Monggo Mas Budi. Ya. Jadi gini, di Indonesia ini sebenarnya itu kaya. Saya bilang kaya itu gini, pernah ada orang Papua itu yang bawa batu asli dari Papua. Itu ternyata jenisnya juga rubi. Jadi kalau dulu dikenal rubi itu cuma di luar negeri, sekarang di Indonesia pun ada, cuma itu belum tergali. Ya, pernah ada sampel yang masuk ke saya itu banyak, sekitar ratusan lah itu ya. Itu ternyata dari Papua. Jadi Papua itu ada dari batu rubi, safir, sampai topasnya pun ada, sampai edokres, garnet juga ada di sana Papua. Sebenarnya Papua itu kaya banget itu, kalau itu mau digali kaya. Terus kalau Sulawesi itu yang terkenal itu juga edokresnya ya, atau dikenal bacan ya, bacan itu ya. Itu sama di Kalimantan itu kecubungnya masih memang favorit di dunia, itu favorit tingkat kejernihannya. Sama di Aceh, di Sumatera itu yang Sumatera Utara itu terutama itu banyak gioknya, yang istilahnya banyak macamnya ya, giok-giok yang dari black jade atau dari hijau atau yang dari agak kuning itu. Tapi itu di sana juga kualitasnya bagus. Sama yang kalau di Garut itu yang idokresnya Garut itu juga bagus itu, atau pancawarnanya Garut itu juga kualitasnya bagus itu. Terus kalau di Banten itu salah satu yang bagus ya Kalimayannya, yang barat itu Kalimayannya, jadi opal itu. Kalau di seluruh dunia itu, kalau di seluruh Indonesia itu kebanyakan itu kuarsa sama kalsedon ya. Kalsedon dan jaspernya itu yang udah biasa itu. Yang di Papua itu rubinya yang sudah pernah dibawa ke sini itu sama seperti ini. Jadi sama seperti rubinya di Tanzania. Jadi ini juga sangat istimewa itu. Jadi seperti itu yang di
Papua. Kalau yang di mana? Kalau yang di ini Aceh ini ya, yang di Aceh seperti ini. Giok-gioknya Aceh seperti ini, yang giok-giok Aceh. Ya ini seperti ini giok-giok Acehnya. Kebetulan kalau yang Banten saya nggak punya ini ya, pas kosong ini yang Banten. Nah, kalau yang ini termasuk ini yang di seluruh Indonesia ada ini, yang namanya Kalsedon ini. Kalsedon ya, seluruh ya, Indonesia ya. Seluruh Indonesia ada ini. Dari mulai macamnya banyak sekali ya. Kalau yang khas di Jawa apa Mas Budi? Kalau Jawa Tengah, DIY itu yang khas apa yang bagus? Kalau yang di Jawa Tengah itu ada kecubung es, ada kecubung ungu tapi agak muda itu ada. Yang di daerah Wonosari itu banyak juga. Terus yang banyak kan juga Kalsedon sama Jasper. Yang kebetulan kalau yang model-model itu ya biasanya yang dicari yang ada maknanya ya. Jadi misalnya tapak jala atau yang combong atau yang itu yang seperti itu yang banyak dicari. Nah, kalau dari sisi kualitas gimana Mas Budi? Kenapa dari sisi harga kok kebanyakan ya ini ya kebanyakan itu kenapa banyak yang lebih mahal yang dari luar negeri? Karena gini, kalau yang dari luar negeri itu kan udah emang dia digali secara besar-besaran ya. Jadi dia bisa milih kualitasnya yang mana itu bisa dipilih. Tapi kalau di Indonesia itu penggaliannya kan manual. Jadi kita asal nemu misalnya di sungai atau ini. Jadi kita nggak bisa milih kualitasnya. Itu salah satunya. Jadi belum ada penambangan belum yang ada serius sama. Ya, masih konvensional. Iya, betul. Iya. Kira-kira kalau penggalang penambangannya juga serius, mungkin kita juga punya kualitas batu-batu lokal yang bagus. Kalau penambangannya serius, itu salah satu contoh di Papua itu kita tidak menutup kemungkinan itu sama dengan kualitasnya dengan yang di luar negeri. Yang di Papua, yang di Aceh itu sama itu seperti yang di luar negeri. Gioknya juga nggak kalah Pak. Berapa ribu jenis batu Mas Budi untuk yang di Indonesia sendiri? Kira-kira aja. Karena ternyata kan luar biasa banyaknya ya. Kalau nama-namanya itu banyak banget ya. Jadi kita secara garis besar itu kita menyimpulkan dari misalnya dari jenis kuarsa. Kuarsa itu kan banyak banget. Jadi misalnya dari kecubungnya itu macamnya banyak nanti. Jadi kita cuma menyimpulkannya seperti itu. Jadi kalau kita kasih gambarnya misalnya kecubung kuning, hitam, coklat, ada yang pink, ada yang ungu, ada yang semu 2 warna, 3 warna itu kita ya nggak Jadi kita secara garis besar aja. Jadi kecubung atau misalnya kalau Kalsedon itu kan warnanya juga banyak sangat. Jadi bisa nanti warnanya dari warna jadi beda nama gitu. Tapi secara garis besar sama Kalsedon gitu loh. Jadi kalau kita sebutkan banyak nanti jadinya. Jadi secara garis besar aja. Jadi Jasper, misalnya Jasper yang pancawarna ya warnanya berapa macam. Itu yang klasik itu 2 macam gitu. Kalau yang murni 1 macam itu misalnya lumutnya atau hati ayam itu kan jadi misalnya yang lumut yang hijau polos itu ya. Nah ini yang lumut misalnya. Kalau yang Jaspernya ya kebetulan yang merah yang seperti ini kan termasuk masih ada kuningnya juga gitu loh. Gitu. Jadi memang kalau warnanya jadi bisa lain-lain gitu loh. Ya, misalnya kecubung ini warna rose sebenarnya cuman karena terlalu muda. Kalau nama-namanya saya sendiri sampai nggak ngerti ya karena saking banyaknya ya. Ada yang nanti dinamakan misalnya ya dari kuarsa misalnya yang kuning dinamakan cempaka, yang merah nanti dinamakan apa wulung, merah banget itu wulung itu. Terus yang putih itu nanti jadi pinyang air gitu. Jadi lain-lain. Lain-lain. Jadi tapi secara garis besar
Itu nama Kasedonnya dari situ. Baik, sahabat Siddharth Kamulyan, ini tadi penjelasan dari Mas Budi jenis-jenis batu yang ada di Indonesia, dan ternyata variannya itu sangat banyak gitu ya. Dari kecubung itu juga macam-macam, ada kecubung ya. Ya, kalsedon juga banyak warnanya macam-macam gitu ya. Dan ini saya kira menjadi kekayaan Indonesia yang luar biasa. Tinggal ini bagaimana kita mencintai produknya Indonesia ya, produk seni batu ya, di Indonesia kita ini. Saya kira begitu ya Mas Budi. Dan permisa, perlu kami sampaikan Mas Budi ini sudah menggeluti atau sebagai pengrajin dan sebagai pemerhati batu mulia ini sudah sekitar dari tahun berapa Mas? Dari tahun 93. Berarti sudah sekitar ya 20-an 8 tahun. Saya kira beliau ini sudah empunya ya. Jadi monggo teman-teman ataupun pemirsa Siddharth Kamulyan yang ingin tahu persis tentang batu, ingin belajar tentang batu, kami persilakan untuk datang di kediamannya Mas Budi. Beliau juga punya showroom ataupun beliau punya bengkel di Kulon Progo di daerah Lenda. Ya. Terima kasih Mas Budi. Ya. Sampai ketemu lagi besok di waktu yang akan datang. Siap. Salam.